一个外来的怎么？第一块至尊古生的古树。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 136. Yang mana pada Perfect World episode 136 ini menceritakan Xiao yang merasakan tulang tertingginya akan terbangkitkan lagi setelah mengangkat harta berharga dari klan Celestial. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat salah satu anak buah dari klan perang melaporkan kepada tetuanya bahwa Zhang Tiangge terbunuh oleh seseorang bernama Wang. Sementara Xiao dan Yunzi ini kini sudah sampai di daratan langit kota Celestial setelah berjalan begitu lama. Dan pada akhirnya Xiao pun berpamitan karena tugas Xiao sudah selesai demi menjamin keselamatan Yunzi. Yunzi pun sebenarnya ingin mengajak Xiao ikut masuk ke dalam kota Celestial, namun Xiao hanya berpesan jika semua pasti akan ada perpisahan. Yunzi pun mengingatkan jika klan perang tak akan diam saja setelah Moshi ini membunuh raja perang kemarin. Namun dengan entengnya Xiao berkata jika dirinya tak akan takut akan hal apapun. Kemudian Xiao pun pergi dan berjanji jika suatu saat dirinya akan mengunjungi klan Celestial sebagai tamu. Yunzi pun berpikir meskipun Moshi ini terlalu sulit diatur dan cabul, namun pada akhirnya Moshi ini tetap menepati janjinya melindungi Yunzi, yang mana hal tersebut mirip dengan kelakuan Xiao menurut Yunzi. Dan karena sudah di kota kelahirannya yang aman, di sini pun Yunzi kembali merubah dirinya ke bentuk aslinya. Dan ternyata Xiao menghindari ajakan Yunzi ini karena dirinya sadar jika kemungkinan besar identitasnya akan terungkap melihat klan Celestial yang memiliki banyak master. Namun saat akan pergi, tiba-tiba di sini muncul sebuah rantai pengikat Heavenly Deity yang langsung mengikat Xiao. Sementara di aula utama klan Celestial, terlihat Yunzi ini sedang menghadap dua master dewa surgawi klan Celestial yang bernama Cixia dan Nenek Cita. Di sini Cixia bertanya apakah Yunzi bisa menempuh ribuan mil dan sampai ke kota Celestial ini berkat bantuan seorang bernama Moshi. Bahkan Moshi ini juga membunuh raja perang. Yunzi pun membenarkan hal tersebut, dan di sini Yunzi memberitahu jika pada akhirnya Moshi ini bersikeras untuk tetap pergi. Dan meskipun Yunzi sudah membujuk sekuat tenaga, namun usaha Yunzi tersebut tetaplah gagal. Meskipun begitu, di sini Cixia tetap puas karena selain Yunzi ada pula seorang bernama Yuyu yang juga berhasil kembali membawa batu Heavenly Fate dengan selamat. Dan Cixia langsung menyuruh Yunzi pergi bersama Yuyu untuk segera bersatu sepenuhnya dengan batu Heavenly Fate secepat mungkin. Dan Yunzi serta Yuyu harus tetap bersama seperti aturan klan karena batu Heavenly Deity bisa membuat klan Celestial mencapai tingkatan tertinggi evolusi sempurna. Dan selama Yunzi bisa menyatu sepenuhnya, maka akan menjadi generasi pertama terkuat. Di sini kemudian Nenek Cita bertanya bagaimana cara menangani Moshi ini. Dan Cixia berkata setelah dia mendengar bahwa Moshi ini mampu membunuh raja perang dengan kultivasinya sekarang, maka Moshi ini layak disebut yang terkuat dari generasinya. Apalagi fakta bahwa Moshi ini bisa mengawal Yunzi dari dataran darah sampai selamat hingga hari ini. Dan di sini Cixia berpikir jika klan Celestial harus memanfaatkan orang seperti Moshi ini. Singkat cerita, Nenek Cita ini berhasil menemukan keberadaan Xiao ini. Namun Xiao tetap berkata jika dia akan segera pergi jika tak ada hal lain yang penting lagi. Namun di sini Cita meminta Xiao agar memberi kesempatan klan Celestial membalas kebaikan Xiao ini. Di sini Xiao hanya berpikir bagaimana cara dia pergi secepatnya. Karena Xiao takut identitasnya akan terungkap jika dirinya terlalu lama tinggal di tempat itu. Melihat Cita ini adalah seorang master Heavenly Deity. Xiao pun bertanya dengan apa Cita ini akan membayar kebaikan Xiao ini. Di sini Cita hanya menunjuk sebuah batu terbang abadi yang sedang digerubungi banyak orang. Serta ada pula dua gadis cantik yaitu Mansu Sahwa dan Fuku yang berada di ranah vulnerable.
Cita pun memberitahu jika keberadaan semua orang tersebut adalah untuk mengikuti kontes, yang mana kontes itu menentukan jodoh untuk kedua gadis ini. Dan mereka berdua ini termasuk dalam 3 mutiara klan Celestial bersama dengan Yunzi. Sementara batu terbang abadi ini adalah benda suci klan Celestial yang tak boleh disentuh oleh orang luar. Dan untuk membalas kebaikan si Hao ini, maka Cita memutuskan untuk mengizinkan si Hao mengetes kemampuannya sendiri bersama para murid lain karena si Hao dianggap penyelamat klan Celestial. 外祖母好，福渠，暗珠沙华，老身做主，乃是我族圣物。 Si Hao pun sebenarnya tak tertarik akan hal tersebut karena jika dia berhasil maka dia akan menjadi suami dari salah satu gadis tersebut, yang berarti membuat si Hao malah semakin lama di tempat itu. Maka di sini si Hao akan iseng untuk sedikit menggoda mereka agar menghilangkan ide mereka tersebut. Yang mana di sini si Hao meminta agar dirinya diizinkan menikahi 2 gadis tersebut sekaligus jika berhasil mengangkat batu terbang abadi tersebut. Hal itu pun jelas membuat 2 gadis cantik ini marah dan Mansu Zahwa meminta si Hao segera pergi dari kota Celestial jika si Hao ini gagal mengangkat batu tersebut. Di sini si Hao pun menyetujui permintaan mereka berdua tersebut, namun tetap saja di sini si Hao masih menggoda dengan berkata jika dirinya berhasil, maka mereka akan menjadi suami istri dan kemudian untuk meneruskan keturunan. Dan di sini pun si Hao meminta nenek Cita ini untuk menjadi saksi kesepakatan mereka bertiga ini. 前辈，不，一言为定。 还没过门就开始难为相公了。 Si Hao pun perlahan maju ke depan batu terbang abadi tersebut dengan harapan dirinya gagal dan mereka segera mengusir dirinya pergi dari kota Celestial ini. Di sini Mansu Zahwa masih meremehkan kemampuan si Hao ini dan menganggap jika dirinya hanya seorang penggoda wanita saja. Sementara Fuku merasa jika Mushi ini sepertinya bukan pemuda dari generasi pertama. Melihat batu tersebut tak merespon sama sekali saat didekati Mushi ini. 希望他们能将我扔出天人城。 Di sini si Hao pun berniat akan menggunakan kekuatan seperlunya saja agar dirinya bisa berpura-pura gagal dan diusir dari tempat tersebut. Namun saat si Hao menyentuh batu tersebut, terlihat di dalam lautan spiritualnya bahwa batu tersebut bereaksi terhadap si Hao ini yang membuat si Hao hampir tercerahkan. Di sini si Hao baru yakin jika batu terbang tersebut memanglah sebuah harta karun dan yakin jika ada semacam aturan di dalam batu tersebut. Dan di sini si Hao langsung memulai mengangkatnya karena batu tersebut bisa beresonansi dengan tubuh si Hao ini. Namun meskipun si Hao tak menggunakan banyak tenaga, di sini terlihat dirinya bisa mengangkat batu tersebut. Semua orang yang melihat pun berpikir jika si Hao ini curang karena orang luar sepertinya bisa mengangkat batu berharga tersebut. Namun di sini si Hao harus sangat berhati-hati karena saat dipegang si Hao, batu ini menjadi tak berbobot, bahkan bisa mengapung sendiri tanpa si Hao mengeluarkan kekuatan yang besar. Yang mana selain itu, di sini karena batu tersebut, teknik pertama dari tulang tertinggi si Hao yang sudah rusak bisa mulai bangkit kembali. 快至尊古上的宝术。 Di sini semua orang yang melihat pun meminta si Hao tak memaksakan diri karena itu semua hanya akan merugikan si Hao sendiri. Bahkan Mansu Zahwa pun yakin jika si Hao ini setengah mati sedang menahan beratnya batu tersebut. Namun semakin si Hao mengangkat, di sini teknik-teknik dari tulang tertinggi si Hao dulu mulai muncul satu persatu. Si Hao pun bingung karena sekarang dirinya tak mempunyai tulang tertinggi dan tak mempunyai darah tertinggi. Namun dirinya masih bisa merasakan satu persatu teknik dari tulang tertinggi muncul. Yang mana di sini si Hao berasumsi jika mungkin tubuh manusia diumpamakan seperti akar, tulang tertinggi adalah bunga, sementara teknik harta adalah sebuah buah. Yang mana si Hao sadar jika batu tersebut yang sudah membantu tanda di tubuhnya muncul kembali dan menyebabkan run tulang sebelumnya tumbuh kembali. Di sini semua orang semakin terkejut melihat si Hao ini yang semakin lama menahan batu tersebut. Sementara di lautan spiritualnya, si Hao mengamati batu tersebut menggunakan bukil gandanya. Yang mana di sini si Hao melihat bahwa terdapat kitab suci kuno di dalam batu tersebut. Karena hal ini adalah kesempatan langka, di sini si Hao berniat untuk memahami bab tangan surgawi terlebih dulu. Yang mana semakin lama si Hao memahami teknik tangan surgawi ini, semakin batu tersebut terasa ringan dan dengan mudah naik dengan sendirinya. Di sini semua orang semakin terkejut karena si Hao ini bisa mengangkat batu tersebut dengan sempurna. Yang mana hal itu membuat semua murid dari klan Celestial marah karena berarti Mushi ini akan mengambil 2 gadis mutiara sekaligus yang selama ini mereka dambakan untuk si Hao sendiri. Begitupun dengan Mansu Zahwa dan Fuku yang terlihat sudah pasrah melihat itu. Di sini para murid tersebut berusaha menyerang si Hao, namun tiba-tiba muncul serangan ke arah mereka.
Yang mana serangan tersebut berasal dari Cixia karena merasa Mushi ini adalah penyelamat klan Celestial. Dan keberadaan Cixia ini untuk melindungi Mushi serta tak boleh ada yang mengganggu latihannya dengan batu tersebut. Bahkan di sini para master pun terlihat langsung melindungi tubuh Xiao yang sedang fokus dengan batu tersebut. Manchu Shahua pun meminta kepada nenek Cheetah agar tak terburu-buru menikahkan mereka dengan pemuda gila ini. Namun menurut Cixia, mereka berani bertaruh maka juga harus berani kalah karena klan Celestial selalu memegang kata-katanya. Dan Cixia memberitahu jika pada saat itu 6 anggota klan Celestial sudah mengorbankan 5 nyawa saat di tanah tak bertuan untuk bisa menemukan permata immortal untuk mendapatkan sebagian material primordial. Dan sekarang harta berharga itu sedang beresonansi dengan Mushi ini, yang mana itu harus dimanfaatkan oleh klan Celestial sekarang. Dan mereka harus membiarkan Mushi dan harta tiada taranya untuk dijadikan warisan klan Celestial. Tak lama kemudian, di sini Yunzi dan Yuyu muncul dari tempat pengasingan mereka. Yang mana di sini Yuyu sangat bangga karena merasa menjadi harapan klan dan sudah sepantasnya menjadi pusat perhatian semua orang. Namun di sini Yunzi ini sebenarnya tak ingin menginginkan hal tersebut. Di sini Yuyu pun berkata jika setelah dia berhasil mengangkat batu terbang abadi, maka dia dan Yunzi akan menjadi pasangan yang sah. Namun seketika Yuyu terkejut karena batu terbang abadi itu sudah tak ada di tempatnya. Di sini murid lain memberitahu jika batu itu sekarang sedang dipinjamkan Dewa Sejati Cixia kepada Mushi. Di sini Yunzi bingung kenapa bisa Dewa Sejati Cixia meminjamkan batu tersebut kepada Mushi. Dan murid itu memberitahu jika Mushi berhasil mengangkat batu tersebut serta segera akan menikah dengan si kembar kecantikan. Dan kelak Mushi ini akan dijadikan pelindung klan Celestial. Mendengar itu, di sini Yunzi semakin yakin jika Mushi ini memang sangat cabul. Tak lama kemudian murid lain datang dan memberitahu jika Dewa Sejati Cixia memanggil mereka berdua. Sementara di aula utama terlihat beberapa master melihat jika terdapat orang dari klan Nether serta beberapa faksi lain yang sudah mengepung jalan masuk klan Celestial. Di sini nenek Cheetah marah karena mereka secara terang-terangan berkumpul untuk menyerang klan Celestial. Namun di sini Cixia meminta Cheetah tak marah dulu karena merasa klan Nether tak mempunyai masalah dengan klan Celestial. Dan mereka pasti mempunyai alasan tersendiri dengan datang secara besar-besaran tersebut. Di tempat lain terlihat master dari klan Merah juga datang dan tampak ragu. Karena sebenarnya kedua klan ini sudah mempunyai hubungan yang baik sejak lama. Dan dia bingung harus ikut pergi atau tidak. Apalagi harus mengangkat senjata untuk menyerang klan Celestial. Sementara Heavenly Deity klan Nether sudah berada di aula utama klan Celestial dan sedikit meminta maaf karena datang tak diundang. Namun di sini tanpa bertele-tele dia mengatakan jika klan Nether dan beberapa faksi kuno tak ada niat buruk terhadap klan Celestial. Namun mereka mendengar jika Huang ada di sini. Dan dia meminta agar klan Celestial memanggilnya untuk memberikan nasihat tentang metode rahasia Kaisar Guntur. Mendengar nama Huang, di sini Cixia berpikir apakah Mushi tersebut adalah Huang. Cixia pun berkata jika memang akhir-akhir ini ada pemuda jenius yang menjadi tamu klan Celestial. Namun lebih baik klan Nether menunggu dia meninggalkan kota Celestial dulu jika ingin bertemu dengannya, karena pemuda itu adalah tamu terhormat klan Celestial. Di sini Heavenly Deity klan Nether itu memberitahu jika tak lama lagi klan perang akan segera memimpin banyak faksi besar ke tanah berharga. Dan dia khawatir mereka akan menyerang klan Celestial karena menyembunyikan Huang ini. Dan pada Perfect World episode 137, klan Celestial akan mengurung Xiao karena sudah mengetahui identitas aslinya. Serta kita akan melihat kemunculan kembali si buta kedua atau Ertuzi yang langsung mengenali serta menyelamatkan Xiao ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 136 ini. Bidi. Ternyata setelah masuk klan Celestial, Xiao malah mendapatkan harta berharga yang bisa memancing tulang tertingginya bangkit kembali ya. Dan bagaimana nasib Xiao yang akan ditangkap oleh klan Celestial ini, kita tunggu saja di Perfect World episode 137 minggu depan. Dan akhir kata, jangan lupa siapin kuota kalian untuk tetap mendukung channel ini. Dan see you next episode.